Shalom, haleluya. Shalom aleim pesim Yeshua Masya. Sebelumnya saya memulai renungan buat saat ini. Untuk saya sampaikan pesan Tuhan supaya kita bisa belajar firman Tuhan, dan saat kita belajar firman Tuhan, kita paham benar dengan firman Tuhan sehingga membuat kita paham apa yang menjadi kemauan Tuhan, apa yang menjadi kehendak Tuhan. Itu yang terpenting. Bukan hidup cuman sekedar minta diberkati. Saya bukan alergi dengan pengajaran kemakmuran, teologi kemakmuran atau blessing dan lain sebagainya, enggak. Tetapi yang terpenting hidup kita ini dibangun oleh firman Tuhan. Bagaimana kalau kehidupan kita dibangun oleh firman Tuhan? Otomatis kita pasti diberkati Tuhan, pasti disertai Tuhan, pasti selalu ditolong oleh Tuhan. Itu yang terpenting. Bukan berbicara cuman janji-janji blessing, janji blessing, enggak. Tetapi manusia kita harus dibangun dengan fondasi yang kuat, yaitu firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa. Yuk kita tutup mata, kita berdoa. Bapa dalam surga, di dalam Yesus Kristus Tuhan, kami mengucap syukur terima kasih buat saat ini. Kami akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan, bagian dari renungan, pesan-Mu Tuhan, untuk kami boleh terima, kami boleh berjalan di tahun ini 2025 seturut dengan kehendak-Mu. Sebelumnya kami juga berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba juga memberkati keluarga dari hamba-Mu Pak Sudarso yang sudah memfasilitasi pengkabaran, penginjilan firman Tuhan ini. Dimanapun hamba-Mu berada, Kau boleh pakai hamba-Mu Tuhan. Kau memberkati keluarganya, istri dan juga anak-anaknya, semuanya di dalam kasih setia Tuhan. Hamba juga berdoa di dalam nama Tuhan Yesus untuk setiap jemaat yang mendengarkan dari siaran ini, rekaman khotbah ini, semuanya boleh menerima pengajaran Tuhan yang baik, yang benar, sehingga lewat pengajaran firman Tuhan, hidup kami boleh dibangun sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, dibangun dengan fondasi yang benar, yaitu firman Tuhan. Dan kami percaya ketika kita hidup di dalam firman Tuhan, ada kekuatan yang bersama dengan kami, yaitu lewat firman-Mu, bahkan menopang setiap kehidupan kami dan memberkati setiap kehidupan kami. Kami ucap syukur terima kasih Tuhan. Kami memberikan hati dan pikiran kami untuk siap menerima setiap benih firman-Mu, pengajaran-Mu Tuhan. Dan kami memberikan hati dan pikiran kami menjadi tanah yang subur, tanah yang baik, siap menerima setiap benih firman-Mu. Urapi bibir lidah hamba-Mu untuk menyampaikan pesan-Mu Tuhan. Hanya di dalam satu nama, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami ucap syukur, kami persiapkan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, shalom aleim, Bisim Yeshua Hamasya. Malam saat ini saya sampaikan satu kebenaran firman Tuhan, yaitu saya beri temanya terlebih dahulu, Immanuel, Tuhan Yesus yang selalu menyertai. Sekali lagi, Immanuel, Tuhan Yesus yang selalu menyertai. Ayo tirukan sama saya, sama-sama, supaya kita bisa ingat temanya dan nyantol dalam pikiran kita, dan sehingga bisa jadi remah dalam kehidupan kita. Oke, sekali lagi 2, 3, Immanuel, Tuhan Yesus yang selalu menyertai. Oke, puji Tuhan. Saudara kekasih, kita buka terlebih dahulu firman Tuhan. Yesaya 46 ayat 3 sampai 4. Yesaya 46, Yesaya 46 ayat 3 dan 4. Yesaya 46 ayat 3 dan 4. Demikianlah firman Tuhan. Dengarkanlah Tuhan, aku besar di situ, Tuhan.
Hai kaum keturunan Yakub. Siapa keturunan Yakub? Saudara dan saya semua adalah keturunan Yakub. Hai semua orang yang masih tinggal dari keturunan Israel. Hai orang-orang yang kudukung sejak dari kandungan. Hai orang-orang yang kujunjung sejak dari rahim. Sampai masa tuamu, aku Tuhan tetap dia. Dan sampai masa putih rambutmu, Tuhan menggendong kamu. Tuhan telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku Tuhan mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Puji Tuhan. Saudara, kalau saudara pemirsa pendengar dimanapun berada yang menyaksikan siaran ini, saudara, kalau kita punya anak, mungkin di antara kita yang sudah berkeluarga, sudah menikah dan sudah punya anak, ya kan? Kita tahu kalau kita punya anak begitu baru lahir, mungkin kita bisa jaga. Tapi saya percaya orang tua sebisanya menjaga. Tentu nggak mungkin bisa menjaga 24 jam. Bahkan ada beberapa dari orang tua yang harus sibuk, harus bekerja dan sebagainya, sampai pakai baby sister atau pembantu dan sebagainya untuk membantu menjaga, merawat. Karena apa? Orang tuanya mungkin karena sibuk dan lain sebagainya nggak bisa penuh menjaga, menemani si anak itu tadi, si baby itu tadi, sehingga harus pakai pembantu atau baby sister, ya kan? Tapi kalau saya dulu, anak saya yang pertama, saya pakai baby sister dulu. Saya ingat anak yang pertama saya pakai baby sister karena satu alasan, karena kami pengantin muda, ya kan, pengantin muda dan baru anak pertama, nggak punya pengalaman untuk ngasuh bayi, ya kan, masih baby baru lahir, keluar dari rumah sakit, kita pakai baby sister. Lah, karena kami nggak punya pengalaman dan papa mama saya juga orang tua yang kurang bisa untuk ngerawat bayi, jadi istilahnya ada orang tua yang nggak berani gitu, ya kan, untuk gendong dan sebagainya, bayi itu nggak berani. Papa mama saya nggak berani, memang tipikal mereka begitu, sehingga saya putuskan, saya sama istri saya putuskan pakai baby sister. Lah, selama dirawat oleh pakai baby sister, kami sengaja memang kami berencana kontrak kerja cuma sekitar 3 bulan kalau nggak salah waktu itu. Nah, di saat masih dalam kontrak kerja, tiba-tiba nggak sengaja istri saya itu kelihatan sendiri baby sister ini membuang bungkusan obat. Sebelumnya kami udah curiga, si baby anak kami yang pertama ini kok kurang aktif. Dia anak laki, padahal anak laki kok kurang aktif, kerjaannya tidur melulu, jadi banyak tidurnya, kurang istilahnya bangun dan lain sebagainya, jadi banyak tidurnya aja. Nah, kami tiba-tiba nggak enak gitu ya kan, kok ada yang aneh gitu, sehingga satu hari istri saya mencoba mencari tahu secara diam-diam, alhasil ketahuan itu baby sister buang bungkusnya obat. Nah, ketika langsung diambil sama istri saya, dibuang di tempat sampah yang ada di depan kamar gitu kan, tempat sampah kecil gitu, diambil sama istri saya, dilihat, bener, bungkusnya obat. Bungkus obat ini yang ini apa namanya, yang bubuk, itu puyer istilahnya, puyer. Nah, istri saya langsung negur, loh, apa ini? Istri saya tanya, ada baby sister yang tegur, apa ini? Baby sisternya kaget gitu kan, kaget, terus dia kelabakan dan sebagainya. Dia akhirnya beralasan, beralibi, oh itu obat saya, sakit kepala katanya. Nah, masa kamu udah tua kayak gini, dewasa kayak gini, masih minum puyer, ya kan? Nggak mungkin, nggak masuk akal. Dia bingung gitu, kelabakan gitu. Nah, itu hal yang nggak mungkin gitu loh. Nah, kami langsung curiga, ini
dikasihkan pada anak kami, baby, yang masih baby. Supaya apa? Supaya nggak terlalu mengganggu. Dia harus benar-benar gendong dan sebagainya, rewel mungkin dan sebagainya, ya kan, sehingga dikasih obat tidur itu tadi. Saya curiga obat tidur itu tadi, saya curiganya, ya kan. Kepastiannya saya nggak tahu, tapi membuat si baby kami ini, anak kami yang pertama ini, sehingga banyak tidurnya daripada melek dan lain sebagainya. Akhirnya singkat cerita nggak sampai 3 bulan kami harus memberhentikan si baby sister ini. Oke, kembali lagi. Kita nggak pernah bisa menjaga anak-anak kita penuh 24 jam, yang mulai dari baby bahkan sampai menjadi anak-anak, bahkan terus menjadi remaja, bahkan sampai mungkin hari-hari ini mereka udah dewasa semua, udah kerja dan lain sebagainya. Mungkin ada sebagian yang sudah berkeluarga, sudah punya pasangan, bahkan sudah punya anak juga, ya kan, sehingga kita punya cucu, punya cicit. Kita nggak pernah mungkin bisa menjaga anak kita. Kita nggak mungkin bisa menjaga juga mungkin anak menjaga orang tuanya, yang dimana orang tuanya yang sudah tua, mungkin dia kan sudah tua sekali. Ya kita nggak bisa menjaga 100% 24 jam, bahkan ya detik demi detik, detil demi detil, nggak mungkin, ya kan. Tapi satu hal yang amat sangat mungkin, firman Tuhan katakan bahwa Immanuel, Allah selalu beserta dengan saudara dan saya. Allah yang selalu beserta menyertai anak-anak saudara. Jadi walaupun kita nggak bisa menjaga anak-anak kita atau orang tua kita 24 jam, kita nggak bisa menjaga penuh, tetapi ketika kita percaya, kita yakin, kun fayakun, kita percaya hidup kita senantiasa sungguh-sungguh di dalam Tuhan, Allah sendiri yang menjaga, Allah sendiri yang menyertai. Makanya firman Tuhan bilang gini, kita kembali lagi di dalam Yesaya 46 ayat 3 dikatakan, bagi keturunan Yakub, bagi semua yang tinggal dari keturunan Israel, hai orang-orang yang kudukung sejak dari kandungan. Luar biasa, perhatikan, didukung sama Tuhan sejak dari kandungan. Jadi saudara dan saya sejak dari kandungan di dalam rahim itu sudah didukung sama Tuhan, sudah disertai oleh Tuhan, bahkan sudah dirancangkan oleh Tuhan. Luar biasa bukan? Sangat luar biasa. Saudara perhatikan, sejak dari rahim, sejak dari kandungan mama kita, ibu kita, ya kan, apapun yang kita sebut, orang tua perempuan kita sejak di dalam kandungan mereka, ya kan, kita sudah dibentuk oleh Tuhan, kita sudah dipilih oleh Tuhan. Saudara dan saya sudah ditentukan, sudah dipilih oleh Tuhan. Yang pertama saudara perhatikan, puji Tuhan, dari sejak dalam rahim Allah sudah memilih, bahkan menetapkan, bahkan menuntun saudara dan saya. Ada amin? Itu luar biasa. Firman Tuhan katakan, kudukung sejak dari kandungan, hai orang-orang yang kujunjung sejak dari rahim. Yang pertama, saudara, orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Saya katakan, saya orang-orang yang sudah dipilih oleh Tuhan. Saya orang-orang yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Bahkan masa depan saya sudah ditetapkan oleh Tuhan. Dari sejak kandungan itu sudah Tuhan pilih. Bahkan sudah Tuhan gariskan. Semuanya sudah Tuhan rancangkan. Bahkan sampai kita lahir di muka bumi itu sudah ada rancangan-rancangan Tuhan. Bahkan sampai firman Tuhan yang kedua di ayat selanjutnya katakan gini, sampai masa tuamu aku tetap Tuhanmu, sampai masa putih rambutmu aku mau menggendong kamu. Luar biasa. Saudara perhatikan, inilah kelebihannya kita sebagai anak-anak Tuhan. Kelebihan kita sebagai orang-orang yang sudah dirancangkan oleh Tuhan, yang sudah dipilih oleh Tuhan, yang sudah ditetapkan dari Tuhan, oleh Tuhan dari sejak kandungan, bahkan sampai di masa tuanya. Itu sudah ditetapkan semuanya di dalam planningnya Tuhan.
di dalam rancangannya Tuhan. Dan bukan cuma sekedar itu aja. Selama kita hidup ada disertai oleh Tuhan. Firman Tuhan katakan, Immanuel, Allah beserta dengan kita. Allah beserta dengan saudara, yaitu siapa? Tuhan Yesus Kristus, yang selalu menyertai hidup saudara dan saya. Ucap syukur, terima kasih. Tuhan itu luar biasa. Ketika kita bangun pagi, kalau saya bangun pagi, setiap pagi jam 4, jam 5, saya worship, saya nyembah Tuhan, saya berdoa, saya mengucap syukur, terima kasih Tuhan. Saya katakan terima kasih Tuhan, saya orang-orang pilihan-Mu, saya orang-orang yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Bahkan hari ini Tuhan sudah menetapkan Tuhan. Setiap langkah demi langkah Tuhan sudah tetapkan saya. Saya mengucap syukur, terima kasih. Setiap pagi saya mengucap syukur. Malam sebelum tidur saya mengucap syukur, terima kasih. Satu hari sudah Tuhan berkati. Satu hari sudah Tuhan pimpin. Sudah Tuhan sertai. Setiap perjalanan kehidupan saudara dan saya selalu disertai oleh Tuhan. Sampai masa tua, firman Tuhan. Bukan cuma sekedar hidup di muka bumi. Hidup di muka bumi saat ini. Mulai dari umur 0, bahkan hari ini saudara umur berapa, usia berapa. Bukan cuma sekedar ini aja. Tetapi nanti di depan kita, yang jauh kita gak tahu. Mungkin 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, 15 atau 20 tahun lagi. Sampai di masa tua, itu ada rancangan Tuhan. Bahkan firman Tuhan bilang, bukan rancanganmu, tetapi rancanganku. Aku lebih tahu apa yang harus untuk kamu. Itu semuanya. Bahkan firman Tuhan katakan, rancangan Tuhan itu indah pada waktunya. Ada amin. Saudara, perhatikan. Bukan cuma yang sudah kita lewatin kita mengucap syukur. Bahkan di depan kita percaya, kita yakin ada rancangan Tuhan. Bahkan firman Tuhan katakan, aku mau menyelamatkan kamu. Berbicara menyelamatkan bukan cuma sekedar di muka bumi ini aja, tetapi berbicara kehidupan yang akan datang, yaitu kehidupan kekal. Saudara sudah tercatat di kitab kehidupan. Ketika kita percaya, kita terima Tuhan Yesus Kristus, Yesus Kristus sebagai Tuhan dan sebagai juru selamat kita, dengan hati percaya, dengan lidah mengaku ya kan bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya Dia mati dan pada hari ketiga Dia bangkit dan naik ke surga karena Dia Allah, karena Dia Mesias, dan Dia akan kembali suatu hari untuk menjemput saudara dan saya. Kita berada di rumah Bapa, hidup yang kekal. Ada kehidupan yang kekal. Hidup di muka bumi ini cuma sementara. Tidak masalah. Mau hidup yang bagaimana, apapun keadaan kita, kondisi kita hari-hari ini, itu nggak masalah. Sementara semuanya. Tetapi yang terpenting, kehidupan kita yang akan datang. Hidup kekal. Kalau hidupnya sekarang mungkin katakan berkelimpahan dan lain sebagainya, oke, puji Tuhan. Tetapi kalau kita nggak selamat, itu yang hati-hati. Itu yang hati-hati. Tetapi yang terpenting yaitu kehidupan, kita harus memikirkan kehidupan yang akan datang, yaitu hidup bersama Tuhan, kehidupan kekal. Saudara, perhatikan firman Tuhan katakan, aku mau menyelamatkan kamu. Jadi satu kerinduan Tuhan, satu keinginan Tuhan, satu kemauan Tuhan, itu saudara dan saya selamat. Jadi hidup ini gak bisa asal mengalir. Kalau ada yang bilang sama saya begini, Pak, kalau saya ini hidupnya mengalir, apa katanya Tuhan? Opo jarine Gusti, kan? Mengalir. Ini kata-kata kelihatannya rohani, kelihatannya bagus. Tapi perhatikan, kalau mau dicerna lebih dalam lagi, mengalirnya ini yang dimaksud gimana? Ya kan? Mengalir dalam Roh Kudus, di dalam kontrolnya Roh Kudus, di dalam kendalinya Roh Kudus, oke, bagus. Tetapi kalau mengalirnya ini dengan cara ya sudah pasrah, ya sudah istilahnya saya nggak mau berusaha yang lebih lagi, saya nggak mau berjuang yang lebih lagi,
itu ya bukan mengalir yang positif, bukan mengalir yang baik. Tetapi firman Tuhan bilang kerjakan keselamatan. Kita harus berjuang, kita harus mengerjakan. Bahkan cuman bukan itu aja, kita harus bekerja. Firman Tuhan katakan, kalau kamu mau makan, kamu harus kerja. Kalau kamu gak mau kerja, ya jangan makan. Lah, berarti kita harus berjuang. Terus dan terus berjuang. Selama hidup di muka bumi, jangan pernah berhenti bekerja. Terus bekerja dan bekerja. Ketika kita berjuang, saat kita bekerja, kita serahkan pekerjaan kita, kehidupan kita ke dalam tangan Tuhan. Dan saya percaya kalau kita menyerahkan seperti anak kecil menyerahkan 2 ekor ikan dan 5 ketul roti ke dalam tangan Tuhan, apa yang terjadi? Tuhan lipat gandakan. Tuhan memberkati. Hanya cuman sekedar 5 ketul roti dan 2 ekor ikan bisa ngasih makan berapa? Alkitab mengatakan 5.000 orang itu masih baru katakan laki-laki. Belum berbicara wanitanya, jumlah wanitanya, belum berbicara jumlah anak-anak. Pada waktu itu di situ ada anak-anak juga. Berarti lebih dari 5.000. Apalagi kalau saudara lihat ada guyon-guyonnya yang namanya ibu-ibu, ya kan? Kalau di tempat pesta dan lain sebagainya, ya kan? Tapi saya percaya, saya berdoa kalau yang ibu-ibu di dalam Tuhan Yesus Kristus nggak ada, ya kan? Ini yang di luar. Jadi kalau ketemu makanan gitu, tasnya bawa tas yang gede, terus di dalamnya ada kantong kresek. Maksudnya ya dibuat yang di rumah, diambil dibawa buat pulang, nanti buat yang di rumah, atau buat makan nanti malamnya, atau buat makan besoknya dan sebagainya, ya kan? Nah itu realitanya, ya kan? Dan ini guyon-guyonnya, ini jumlahnya 5.000 itu lebih dari 5.000, ya kan? Apalagi naik ketemu yang ibu-ibu yang modelnya baik begitu, ya kan? Pasti juga jatahnya mestinya 1 orang, tapi bisa ambil jatah sampai buat 3-4 orang. Tuhan, saya kembali lagi. Ayo kita hidup, kita percaya, hidup lebih sungguh-sungguh lagi. Kita serahkan hidup kita senantiasa ada dalam pimpinan Tuhan, dalam kontrolnya Tuhan, dalam kendalinya Tuhan. Ketika kita hidup sungguh-sungguh, kita yakin, percaya ada Immanuel, Tuhan beserta, pasti ada jaminan, ada pemeliharaan Tuhan. Gak usah khawatir. Kalau hari-hari ini apa yang terjadi? Gak usah khawatir. Mungkin kita merasakan kok rasanya lagi usaha pada sepi ya, lagi bisnis pada sepi, semua harga-harga pada naik. Tetap percaya, walaupun semua naik, tetapi ada berkat Tuhan, ada pemeliharaan Tuhan. Kalau saya sedikit kesaksian di tahun 2000, saya lupa, kurang lebih sekitar 2019, kalau enggak 2020 atau 2021, kurang lebih sekitar itu 2019, 2020, 2021. Bahkan pada waktu itu teman saya sampai bilang gini, "Ko Nelson iki gendeng ya." Loh, saya kok digendeng-gendeng no, ya kan? Teman saya sendiri yang ngomong, "Ko Nelson iki gendeng." Loh, kok bisa, kenapa? Saya ketawa, saya senyum, saya kok digendeng-gendeng no kan? Iya, saatnya sekarang lagi pada waktu itu COVID ya, pada waktu itu COVID pandemi, jadi semua kerjaan pada kacau semua, ekonomi kacau semua dan sebagainya. Bukan cuma sekedar kacau ekonomi, kerjaan dan sebagainya, harga itu naik. Jadi sebentar-bentar naik. Jadi harga nggak terkendali, nggak terkontrol. Orang yang usaha, orang yang bisnis semua pada pusing semua, ya kan? Udah kerjaan pada sepi, bahkan banyak yang sampai gulung tikar dan lain sebagainya. Harga naik dan lain sebagainya. Saya malah justru diberkati oleh Tuhan. Di tahun itu saya bisa bangun rumah. Yang sebelumnya istri saya ngomong, yang rumahnya bocor kabeh, ya kan? Rumah saya yang lama itu kalau hujan deras itu selalu bocor semua. Jadi kalau saudara mau ke rumah saya pada waktu itu
rumah lama. Itu saudara mau minta berapa M, berapa T, tak kasih sama saya. Berapa M, berapa T, tak kasih semua. Banyak, mau punya berapa M, saya punya banyak. Berapa T, saya punya banyak. Maksudnya ember dan timbo. T-nya timbo, M-nya ember. Kenapa? Buat nampung yang bocor-bocor. Di sana bocor, sini bocor, di dalam kamar tidur kami bocor juga. Istri saya sampai bilang, yang mbok didandani rumahnya bocor semua. Bukan cuma sekedar bocor, kalau udah hujan res agak lama itu selalu banjir. Airnya dari depan masuk, yang dari belakang juga masuk. Yang selamat cuma tengah-tengahnya, nggak sampai kena banjir karena sudah tak tinggikan sama saya yang tengah-tengahnya. Tapi tengah-tengahnya nggak banjir, bocornya sama saja, ya kan? Istri saya bilang, yang bawa rumahnya didandani, kok mosok bocor-bocor gini, banjir-banjir gini. Saya cuma ngomong gini aja, dandan ini gampang, duitnya ini yang dari mana, yang belum ada, saya bilang gitu. Nanti gampang, kalau Tuhan sudah memberkati saya, tak ambrukno sama saya, tak bangun ulang sama saya. Bahkan saya punya iman, saya percaya, bukan cuma saya ngambrukno, saya bangun dari nol, saya bangun ulang dari nol. Rumah di sebelah rumah saya beli. Saya beli, saya ambrukno juga, saya bangun. Itu terjadi benar. Jadi sampai hari ini kalau saudara tahu rumah saya di sebelah itu milik kami. Saya bangun ulang, saya bangun. Saya ambrukkan, saya bangun. Rumah saya juga itu yang lama sudah hilang. Tembok-temboknya hilang semua. Saya bangun ulang, fondasi semua saya bangun baru lagi. Saudara perhatikan, dari benar-benar from zero, saya memang nggak ada duit buat betulin yang bocor-bocor aja, nggak ada. Benar-benar saya katakan, saya nggak ada. Saya nggak berbohong. Istri saya sampai bilang, saya nggak ada. Tetapi saya percaya Immanuel, Tuhan Yesus menyertai saya. Tuhan Yesus nggak pernah tutup mata buat saya. Tuhan Yesus nggak pernah diem buat saya. Karena saya banyak hal-hal yang saya kerjakan untuk Tuhan. Saya juga nggak komplain sama Tuhan, saya sudah bekerja, saya melayani Tuhan dan sebagainya, semuanya demi Tuhan, untuk Tuhan dan sebagainya. Enggak, saya nggak perlu berkatakan itu. Tapi saya percaya Immanuel, yang saya tahu Tuhan nggak pernah tutup mata, yang saya tahu Tuhan nggak pernah tinggal diam. Tuhan selalu menyertai saya. Ketika Tuhan menyertai saya percaya, saya yakin apapun yang jadi kebutuhan saya, Tuhan pasti memberkati saya. Demikian juga kepada saudara. Kalau saudara percaya, hidup saudara hidup di dalam sungguh-sungguh di dalam firman Tuhan, Immanuel, Tuhan Yesus menyertai saudara. Jangankan berbicara apa menjadi kebutuhan saudara, Tuhan pasti menolong saudara, pasti memberkati saudara. Ada amin? Oke, ayo kita percaya buat malam hari ini, buat saat ini ada dua hal. Dari yang pertama yaitu kita sejak dari dalam kandungan, dalam rahim, Tuhan sudah memilih, menetapkan, bahkan menuntun saudara dan saya. Yang kedua, sekali lagi saya sampaikan, sampai masa tuamu Tuhan masih mau menggendongmu. Sampai masa tuamu, mau berapapun usia kita sampai tua, Tuhan mau menanggungmu, bahkan memikul kamu, menyertai kamu, dan menyelamatkan. Amin. Kita mengucap syukur, terima kasih ya. Tuhan Yesus sungguh baik. Yuk kita tutup dalam doa. Kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan. Kami percaya kami punya Allah yang hidup. Kami mengucap syukur, kami percaya kami punya Allah yang luar biasa, yaitu di dalam Yesus Kristus Tuhan. Ada penyertaan Tuhan. Immanuel, Tuhan Yesus selalu menyertai kami semua. Kami ucap syukur, terima kasih Tuhan. Hari demi hari, langkah demi langkah, setiap hari, setiap minggu, bahkan setiap bulan, hidup kami senantiasa di dalam pimpinan Tuhan, di dalam penyertaan Tuhan. Sampai masa tua kami gak perlu khawatir, kami gak perlu takut, kami gak perlu bingung. Karena Engkau Tuhan yang selalu beserta kami. Bukan satu yang lainnya, oknum yang lainnya, atau sesuatu yang lainnya, tetapi Allah pribadi yang luar biasa,
yang kami sembah di dalam Yesus Kristus itu yang menyertai kami sehingga tidak perlu takut apa-apa. Terima kasih Tuhan Yesus, memberkati keluarga hamba-Mu Pastor Sudarso yang sudah memfasilitasi semua sidang jemaat atau pendengar dimanapun berada mendengarkan siaran khotbah. Kami yakin hidup kami semua diberkati oleh Tuhan. Memberkati kembali hamba-Mu Pastor Sudarso dan keluarganya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam satu nama, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya hidupnya senantiasa di dalam penyertaan Tuhan. Mari sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.